Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan penjelasan mengenai cara mendaftar rangkaian peristiwa fabel dan mengidentifikasi unsur intrinsik fabel. Bagi adik-adik yang belum memahami materi tersebut, silakan adik-adik klik link pada deskripsi di bawah ini. Baik, kali ini kita akan belajar menelaah struktur dan kaidah bahasa teks fabel. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan yaitu pertama, mengidentifikasi struktur teks fabel, dan kedua, mengidentifikasi kaidah bahasa teks fabel. Namun saya akan sedikit menjelaskan bagian-bagian struktur dan kaidah bahasa teks fabel. Struktur teks fabel terbagi menjadi 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, orientasi, yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi, yakni konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Pada bagian ini ditandai dengan adanya suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh atau pelaku. Lanjut yang ketiga, resolusi. Bagian ini berisi tentang pemecahan masalah. Dan yang keempat, koda. Bagian terakhir pada fabel yang berisi pelajaran atau pesan moral yang didapat oleh pembaca maupun pendengar. Pada bagian ini boleh ada dan boleh tidak ada. Artinya, dalam cerita tersebut boleh mencantumkan koda dan juga boleh tidak mencantumkan koda. Baik, kita lanjutkan ke bagian 2, yakni kaidah bahasa pada teks fabel. Adapun kaidah bahasa teks fabel tersebut meliputi 1. Penggunaan kata depan pada dan di. Misalnya di rumah, di hutan, di sungai. Oh ya, mungkin untuk penulisan kata depan di ini diberi spasi ya antara kata depan di dengan kata keterangan tempat. Jangan digabung. Lihat seperti contoh. Yang kedua, kata hubung waktu. Ada banyak sekali kata hubung waktu ini, diantaranya yaitu sejak, semenjak, sementara, selama, sebelum, sesudah, setelah, dan sehabis. Lanjut yang ketiga yaitu kalimat seru. Kalimat seru ini biasanya ditandai dengan ungkapan seperti oh, ya, wah, aduh. Adapun contoh kalimatnya adalah wah, bukan main. Lanjut ke yang keempat, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik 2. Perhatikan kalimat berikut. Andi mengatakan akan pergi ke sekolah besok. Perhatikan juga penulisannya. Andi mengatakan jangan lupa diberi tanda koma. Setelah itu tanda petik. Kemudian dilanjut kalimat akan pergi ke sekolah. Setelah itu diberi tanda titik dan ditutup dengan tanda baca petik 2. Dan yang terakhir, kata sandang si dan sang. Misalnya si kancil, si rusa, sang raja, sang belalang, dan sebagainya. Baik, sekarang coba kalian baca dan cermati teks fabel yang berjudul Rusa dan Kura-Kura. Apabila kalian sudah membaca dan mencermati teks fabel tersebut, kita coba identifikasi. Pada bagian ini disebut orientasi, karena diawali dengan pengenalan tokoh rusa yang memiliki watak sombong, dan pengenalan tempat, tempatnya di pinggir danau. Kemudian, pada bagian ini disebut dengan komplikasi, ditandai dengan ancaman si rusa kepada kura-kura yang akan menginjak tubuh si kura-kura. Dan yang ini disebut dengan resolusi atau penyelesaian masalah. Si kura-kura bersiaga dan mengambil ancang-ancang di tempat tinggi. Ia lalu menggelindingkan tubuhnya. Ketika hampir tiba di dekat tubuh si rusa, ia pun menaikkan tubuhnya hingga tubuhnya melayang. Si kura-kura mengincar hidung si rusa. Begitu kerasnya tempurung si kura-kura mengena hingga hidung rusa putus. Seketika itu si rusa yang sombong pun mati. Untuk teks fabel ini tidak memiliki bagian koda, hanya saja pesan yang disampaikan pengarang yakni tersirat atau implisit. Jadi kita harus memahami pesan yang tersembunyi dari fabel tersebut. Baik, selanjutnya mengidentifikasi kaidah bahasa teks fabel yang berjudul Rusa dan Kura-Kura. Yang pertama, penggunaan kata depan pada dan di. Sekarang kita coba cari pada teks tersebut. Untuk
Penggunaan kata depan pada terdapat pada awal paragraf 1 kalimat pertama. Pada zaman dahulu kala, pada zaman dahulu kala hiduplah seekor rusa. Ia sangat sombong lagi pemarah. Kemudian yang kedua, penggunaan kata hubung waktu terdapat pada kalimat suatu ketika matahari sudah tampak di ufuk timur. Kita garis bawahi ketika. Contoh lainnya terdapat pada kalimat setelah sekian lama berusaha, si kura-kura akhirnya berhasil keluar dari tanah. Ia lalu mencari si rusa. Kita garis bawahi kata setelah. Oke, lanjut. Yang ketiga, penggunaan kalimat seru. Penggunaan kalimat seru terdapat pada kalimat ayo, jangan ragu-ragu. Yang keempat, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini bisa kalian lihat pada setiap paragraf. Seperti misalnya, aku sedang mencari sumber penghidupan, jawab si kura-kura. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir, penggunaan kata sandang si dan sang. Penggunaan kata sandang si dan sang ini yang paling membedakan dengan genre sastra lain. Perlu kalian ketahui penggunaan kata sandang si ini hanya untuk hewan saja ya. Kita lihat pada si kura-kura. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.